Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mubdi'il mu'id dzil arsyil majid al-fa'al lima yurid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-waliyul hamid. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-qaimu wahdahu bi nusratit tauhid. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa qudwatina wa uswatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-mahfudi bidir'il ismati la bidir'il hadid wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min salihil habib. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Fadilatul qurama wa jumratul ulama, hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh bini sepuh, para hujat, para ustadz, para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh adat, para qori dan qoriah, sedangkan guru-guru kula, wong tua kula, baik kang sakit mrikine atanapi sejabane, kang boten bangkit kaula sebut namine sios persiosi. Insyaallah amugi-mugi boten ngirangi rasa takdim hormat kula maring para beliau. Kula sareng-sareng nyuwun pidoanipun maring Gusti Allah. Pamugi-mugi guru-guru kula, para kiai, para sesepuh, para ustaz, para qori, beliau senantiasa ditambih-tambih keberkahan sinareng kemuliaanane dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Boten lepat segenap aparatur pemerintah selaku sahibil wilayah minal a'la minal adna, kawit saking bagian paling tertinggi tumut kemarin setap jajaran paling terbawah, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, Kepala Pemuda seluruhnya, kang boten bangkit kula sebut namine sios persiose. Pamugi-mugi boten ngirangi rasa hormat kula maring para beliau. Terkhusus teristimewa kang sangat kula hormati tur kula banggakaken keluarga besar Shahibul Hajah, Bapak Saibi sekeluarga besar, kang alhamdulillah puniki beliau menjadi wasilah kangge kula sedanten sehingga bangkit sarang-sarang kempal ing dalam acara kebagusan. Insyaallah kelawan sebab beliau menjadi wasilah, si pangpuniki menjadi sababiah ziyadatul doa. Insyaallah ditambih-tambih doane, amugi-mugi hajat sing benjange sok ayo dilaksanakan, diparingi keberkahan serta diridhoni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta kecil sing dihitan tidak dosakan kecil sing soleh. Amin ya robbal. Boten lepat para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, salikin salikat, santriyin santriyat, muhsinin muhsinat, mubasirin mubasirat, sedang tenika hadir dalam tempat kang penuh kebahagiaan puniki.
kelawan sebab ikhlas hati kula sareng-sareng kempal silaturahmi hormat tujuan kanggo ngaji pamugi-mugi Allah cucuraken rahmat barokah maghfirah kangge kula sedanten sing hadir ing mriki amin ya rabbal alamin biqauli alhamdulillahi rabbil alamin kula kawiti kelawan ucap kalimat alhamdulillah segala jenis puji kang papat itu tentu milik Allah kang sampun maparing nikmat agung kangge kula sedanten sebagai bukti kula sareng-sareng linggih hormat sareng-sareng nasarupaken kenikmatan maring Allah kelawan niat tujuan ibadah maring Allah ugah ngilari ridhone Allah pamugi-mugi kelawan niat tulus ibadah maring Allah Allah cucuraken keberkahan maring kula sedanten amin ya rabbal alamin hadirin wal hadirat rahimakumullah ulah lemah mangan kodok sing ceramah izin pengen dodok ampura Abah Haji para kiai rupane lamun ngadil dewek rasane kayane boten adil anak hari sareng-sareng dodok mengkulane lebih enak lan lebih boten sungkan malih pada intinya ibu bapak kaulah Haji Munawir Hidayatullah asluhu saking Giripati Gunung Pinang rawuh mriki karena memang wonten sebab musababu beberapa bulan yang lalu Bapak Saifi rawuh nggriya kula ngendesi pengpuniki kula bangkit hadir alhamdulillah kelawan sebab boten wonten udur kang sanget wajib bagi kula nyuwuni pemundangipun sahibul hajat alhamdulillah berkah dulu sedantene kula sehat wal afiat bangkit hadir nyuwuni pemundangipun sahibul hajat ugah kang kapindo kula diamanati kangge setitik nyampeaken mauidho hasanah lamun cepe wong kampung baruani mah pitutur kang bagus nasihat yang baik sedangkan kalau berbicara nasihat yang baik mohon maaf ibu bapak yang berbicara di depan belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan al-fakir hamba doif tidak lepas dari kata naif penuh noda dan dosa maka sebelum berbicara ngende alim pangampura dohiram wa batinan yakin seribu yakin pasti kata kesalahan sebab manusia biasa mahalul khoto wa nisyan segala kehilapan boleh dibenarkan dengan cara kegiatan dan kesantrian dan segala kebenaran rawuh saking Allah saya hanya sebagai penyambung lidah punya harapan mudah-mudahan bisa menjadi hidayah sehingga bangkit dados bertambah amal ibadah sehingga hadir kula ngriki antuk ganjaran kang berlimpah amin ya rabbal alamin biktisaril kalam insyaallah kula boten panjang lebar ibu bapak karena waktu sige sampun jam 11:30 paling kula nyekapi cukup kula ngeguguraken amanat abadi jadi napa-napane teringat kaidah santri Abdulul Kalam maqalla wa dalak bagusnya omongan utamanya omongan setitik menawi nuduhaken daripada kula akeh omong kata salahe ari wis kata salahe pasti salah pahami ari wis salah paham pasti pahami salah ari wis pahami salah yakin salah paham jadi intinya salah paham pasti paham salah ari wis pahami salah pasti salah paham jadi lamun setitik menawa boten kata salahe lan menawa gampang dipahami sebab cepe hujjatul Islam Imamul Ghazali radhiyallahu anhu al-lisanu jirmuhu soghirun wa jurmuhu kabirun lisan manusia jirmun cepe Imam Ghazali bidomil jimi maknane jasad ari bikasril jimi kelawan kasrul jimi maknane jasad artinya bentuk tapi lamun jirmun kelawan bidomil jimi berarti jurmun maknane dan kabir artinya dosa gede berarti maksud kalami Imam Ghazali lisan iku jirmuhu sogirun bentuknya cilik tapi jurmuhu kabirun dosanya paling gede dosanya paling kathah. Berapa banyak orang Islam ibu-ibu rajin pengajian ibadahnya rajin puasa Senin nyenen Kemis ngemis
Beriman. Berarti kan seneng ini kemis-kemis. Jadi beriman maksudnya puasa nih. Ibadah rajin, tapi sejengkal malih manjing surga ternyata diseret neraka terkadang gara-gara lisan. Pantes ditegesaken serensius makola salamatul insan bihibbil lisan. Selamat manusia kelawan raksa lisan. Jadi bentuk lisan iki cilik tapi dosa paling gede. Lambene manusia mah boten segede lambene kebo. Lambene wong kampung baruan ora saambe lambene wedhus. Lambene manusia ora sedawa lambene cemerut. Tapi dorong pernah ngerungunana wedhus, ngahina wedhus. Pernah ngerungu nana wedhus ngeledek wedhus. Dorong pernah ngerungu cemerut, ngeledek cemerut dan pernah. Padahal lambene gede lambene ambek, tapi kelepon manusia duwe lambe semene cilike orang lebih gede saking lambene kebo, orang lebih gede saking lambene cemerut. Komo guna ngehina manusia, pogo cemerut guna hinaan, pogo monyet guna hinaan. Orang pogo no di uang monyet doang. Kira monyet salah apa kita gaul-gaul. Nana manis sing terviral orang pogo-pogo cemerut dipadakaken karo suara adan. Jadi cemerani kita nih bisa adan ore digaul-gaul. Lajune gempar se-Indonesia. Pripun iku ya kita mah adem bae lah. Ngambil jalur tengah bae kita kan umatan wasato, umat pertengahan jangan mudah terprovokasi. Mungkin duwe tujuan bener karena memang aran lisan ku akeh salahi lah yang mempatkan keselerok seni akhirnya jadi masalah. Mungkin baik pemerintah agama itu Kementerian Agama punya tujuan baik ngan terkadang ya aran lambi ku ngerenegati akhirnya sampai disebatakan seperti cemerut. Makanya kita tidak bisa menghukumi langsung. Kaidah dasar santri maqasidul labdi ala niyatil labdi. Tujuan lafaz, tujuan omongan itu pripen-pripen tergantung niat si ngomong. Maka anak ibu ngomong pun gampang langsung kita tafsir. Bisa jadi orang itu punya tujuan baik, akan gara-gara salah ngomong. Gitu. Ya cara gampang itu kayak pembelah ngisuni fatwa di masyarakat kampung baruan. Bapak-bapak, satu-satu wong kampung baruan sholat nunggu celana udah salah. Lah ini kan ada cewek sing paham belum? Cewek sing paham cocok. Bagi sing ora paham, ustaz ngaji sini. Wong syarat sholat itu kan bagaimanapun satrul aurat, nutup aurat baina surati wa rukbati. Wong gue celana itu pripen-pripen dia tetap ketutup aurat. Piraku dihukumi ora sah. Maksud omongan kita di berono. Wong salah nunggu celana lagi ora salah. Nunggu celana mesti durung sholat lah. Piraku wong lagi salah tunggu celana. Kan gara-gara omongan wong salah paham. Nggih mboten? Aku tahu betul. Oh berarti aran omongan itu butuh pemahaman. Siapa sih kudu masing memberikan pemahaman terlebih dahulu, terutama wong sing ngomong. Supaya kita salah paham gitu. Kula dipaidu sering masyarakat itu Bapak. Gara-gara cari iso orang suni fatwa. Siapa saja orang yang masih merokok haram hukumnya menjadi imam sholat. Wih lah ustaz pada protes apa nih kiai? Ini kabeh imam doyan merokok. Maksud omongan kita wong sing masih merokok haram imam sholat. Kira aku lagi merokok imam. Lagi cecak ke DP. Ayo maksudnya konten tak kiai. Lah iya itu salah paham deh. Oh berarti wong salah paham gara-gara omongan gitu. Pantes sekarang omongan itu lebih akeh salah. Maka kaji munawir lamun demikian pasti kata salah. Maka sederek itu yang merasakan menjadi dikatakan alim pangampur dohiran wa batin. Pada intinya ibu bapak Ustaz Saidi si pangpuniki lagi nasarupakan kenikmatan maring Allah. Mungguhe lagi membongakan kebungahan hatimu. Lagi ngejalanakan syariat yang diperintah oleh kanjeng Nabi dengan cara diadakan walimah. Sebenarnya namun simpel saja kita ikut syariat budaya yang mudah. Tapi terkadang dengan adanya adat, budaya dan istiadat, maka terkadang kulit tertutup. Kita betul.
Enggak. Wong sunat ibu bapak, bagaimanapun biayanya murah. Cukup tekening mantri, bayarnya 250, balik ning umat sunat sah. Dan tidak ada yang mempermasalahkan. Senajan boten hajat. Tapi nanti sih gawe mahalin biaya. Apa lagi hajat makanya? Nyebutin deh makanannya kita mau cukup selawi juga. Nggak betul. Dorong bagi konsumsi. Dorong mau mangan. Nggak betul. Kalau si anak-anak orang kita hajat boleh-boleh saja. Wong dalam urusan Islam diatur dengan syariatnya. Sayyid Bakri Sato yang berbicara dalam I'anatul Talibin, innal wala maka syaratun makwahi biman ada qad ajzabi akroni. Walimah kenduri dalam agama Islam boleh dilaksanakan, diapal oleh amal, diapal oleh keberkahan, diamalkan oleh keberkahan. Walimah apa baik? Apa? Wenten walimatul kursi. Kapan walimatul kursi? Indah nifasiha, ketika nifasi pemadun. Pantes memiliki lamun uang embekan lahiran wenten istilah subuh tamu. Anak lahir sibuk digelati ayam, sembari digelati kunir, disembelih, nanti tamu kata disuguhi. Lah iku walimatul kursi. Apakah cukup? Boten. Mengko anak oleh pitung dino enten malih akikoh. Hari akikoh litih gunakan akik. Apakah cukup? Belum. Anak kita ketika disunat walimatul iqdar. Hari jadi ngomong Arab walimatul iqdar. Hari ini kula terkenali masyhur walimatul khitan atau sesunatan. Boleh, silakan saja. Apakah cukup? Durung maning wenten malih walimatul hidah. Apa tujuan walimatul hidah? Biasanya guna anak-anak kita sing duwe elak karena tas ngaji, likiro atil Quran wal adab. Anak ibu didokonin ustaz, anak ibu didokonin pondok, beres hotam juz ama, biasanya gawe 10 tumpeng nyembelih ayam di bekak. Iku kan anak kadar, embekan hotam Quran nyembelih ayam. Tapi lamun apal Quran nyembelih kebo. Dengan kadar masing-masing. Apakah cukup? Belum, masih banyak walimah-walimah yang lainnya. Tapi saya bukan untuk membahas walimah yang lainnya. Malam hari ini Sohibul Hajat adalah membahas dalam walimatul khitan atau walimatul iqdar. Walimah kan seselamatan tasyakura dengan ketentuan yang kalau ngisui dedahara disedekahkan maring wong sing hadir lantikan pahala ganjaran. Tegese menasarufakan kenikmatan kelawan maliyahe, kelawan harta bendane, kelawan tujuan nembungaken kebungahan hati. Boleh-boleh saja. Sing penting kaidah dasare wong hajat mah ajelok terlalu maksaan. Kok tedok timbang. Karena bagaimanapun ini tidak terlepas dari adat. Adat doang kok. Senajan nak kembang-kembang makanya ini tidur haram. Satu sing haram. Adat syariat ini cukup disunat doang. Anu wong hajat pinggir dokon japen di pinggir jalan di dokon di jalur adat. Zaman Kanjeng Nabi nuwung kawinan kula kejamu. Zaman siapa? Sunan Kalijaga. Sing awali Sunan Kalijaga. Janur, Jaaknur, teke cahaya. Maksud digantungaken jalan, wong tekekuh supaya paham bahwa rawuh mriki untuk mendoakan. Arane kan ngrawatken cahaya. Gawe janur kan pegel. Dianyam gitu. Lah kita melawan hajat gawe janur, ember kita pasang. Ora masalah. Lebih gampang lawan kardus digantungkan mboten haram sinten sing haram. Bahkan ibu-ibu menanget nganggep pepanganan wong hajat itu nanti sing hukume kaya wajib. Lamun mboten gawe seakan-akan hajat itu sempurna. Arane kue HBG apem bolu gembleng. So wong hajat pun negara gembleng, negara bolu. Padahal senajan mboten gawe bolu, mboten gawe gembleng, esah. Dan itu hanya adat. Makanya urusan adat tuh patokannya siji mahal amruun yakrifu qadra nafsi. Orang bakal rusak awak-awakan wong siji lamun bisa ngukurin kemampuan badan dia. Kang Saepi megawe ini apa, usaha ini apa, gajian ini hajat semini, ngundang koli ini wake. Saya yakin sudah mengukur dengan kemampuannya. Mata hajat itu bakal rusak. Tapi
Tapi ada tuh wong iku hajat sehingga akhirnya rusak. Gara-gara apa? Gara-gara nih orang-orang ngukur. Ana ning kampung baruan wonge sugih, pakaiane wakeh, umahe tingkat, mobile papat. Tapi barang giliran ngehajati anak gawe tenda tak siji doang. Barang prasmanan dibuka cuma ada endok karo gesek. Wong sugih hajat mengkoten secara hukum tidak haram. Tapi secara sosial rusak. Apa rusaknya? Kecil itu. Ini betul. Jadi ibu sing kondangan lah dasar Haji Muhyiddin. Haji mau bolak balik ke kembalian tapi barang hajat mendodo angker gesek. Lah kerabe gak kabeh waktu. Wong jero ngepasaken, wong jero nyocokaken. Rusak itu Bapak. Sebaliknya nganu wong kurang mampu mangan gati melarati luwe barang hajati anak gawe tembel dawane 20 meter nyembelih wedhuse kali kebone telu penceramai 25 juta. Iki mencontoh langsung diwahu-wahu Pak. Weruh Pak semono niku. Iki lagi nyontokaken anu wong larat kurang mampu hajat ngoten secara hukum tidak haram. Tapi rusak boten, rusak beres hajat gering. Ih darane kan. Wong kas hajat kudune senang dhewe nglamun bener apa. Ya tetanggane kan. Lho demi senange lho sik nglamun bae kebo do kebayar tolong. Pogo utang akeh rusak itu Bapak. Gara-gara Pak tidak mampu dengan mengukur kemampuan badan sendiri. Makanya hajat segede apa baik tetap pada dasar dengan selamat ngukur kemampuan badan dia. Karena itu hanya sekedar adat kita sampaikan ibadah maring Allah bisa salah dan dapat pahala. Wasilah Bapak Saidi pula hadir memiliki diisi dalam pengajian ibadah dan jalan turun tetap numpuk guna saya itu hajat. Lewatnya apa? Diadakan kawan cara adat istiadatnya. Yang penting jangan memaksakan. Intinya apa? Ngajarakan yang anaknya, ngenalakan yang anaknya. Anak sing arti sunat kelawan semenjak masih cilik dikenalkan yang urusan pengajian, dikenalkan yang urusan agama. Menawa harapan anak sing disunatnya besok jadi ahli agama. Amin ya Rabbal. Temen kemali kiai mendoakan aku selamun anu wong sunatan, anu wong cukuran pasti menawa anak itu soleh. Apakah kesolehan itu untuk anaknya saja? Tidak, bagi kita semua mengharapkan derajat soleh dan soleha. Sedangkan digelati derajat soleh dan soleha tidak mudah, tidak gampang. Betul gampang itu Bapak. Wong Kanjeng Nabi begitu hebatnya diberikan salam oleh Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat bagi wahai Nabi Muhammad. Tapi Rasulullah tidak otoriter. Ya Allah, keselamatan bukan hanya untukku. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Untuk orang-orang yang soleh. Berarti wong sing nyampe derajat kesolehan pasti nyampe keselamatan. Sedangkan CT Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mencapai derajat soleh itu tidak mudah. Laula khamsu khisalin la sara nasu kulluhum sholihin. Laula khamsu khisalin lamun tah ora anu utawi 5 pekerti, 5 perkara tegese sifat madhumah, sifat sing tercela. La sara nasu kulluhum maka yakti pada dadi sapa manusia. Kulluhum sakuwakeh manusia sholihina pasti itu dadi wong saleh kabeh. Oh ternyata jadi wong sing soleh pengen nyampe derajat sing soleh iku nang halangan dan rintangan. Apa ji penghalangi? 5 sifat sing kudu dihindari. Apa kata Sayyidina Ali? Awaluha utawi kawitanane khamsu hisal al-qana'atu bil jahli. Nerima kelawan kebodohan ae li adam ilmidin karena orang anan ilmu agama. Jadi senajan kula ibu bapak salat di masjid rajin, senajan kula pengajian ini kono rajin, senajan kita usahane rajin, senajan duite wakeh, tapi lamun oleh gelem gegenau ilmu agama sampai kapan baik tidak akan mencapai derajat ilmu soleh. Maka jare siji gaul Allahu yaghdabu kulla alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah. Allah paling bendu, paling sengit
ngedeleng manusia kula alimin di dunia pinter hebat di urusan dunia ini wajahilin bil akhirah tapi bodoh nih luwih di urusan agama. Bu oning bodoh lah. Bodoh itu bapaknya tolol itu bapaknya toblok itu bapaknya bloon itu masih sekutu karo oon itu masih duwe dulur pelongo itu bature PA lah itu arane tolol wa ahatuhai tolol harus dulur-dulur paling wong tolol itu lah minum es dimpos dikit arane wong tolol mentang-mentang bel dimpos sakane panas arane wong tolol maka ibu bapak berarti pengen mencapai derajat yang soleh dan soleha salah satunya adalah bekal ilmu. Di lebaran kita ini disebut wajib setua apapun kita sesibuk apapun kita wajib kan kadang ampura baji mentang-mentang nanu wong sibuk lawan pegaweanan diajak ngaji jawab dodong siang ngaji urusanane itu kiai urusanane santri kita gemegawe pada bayi ibadah lah kan kakaknya sholat lah Ustaz kita masalah kita bisa baik terus bisa sujud wis nuhun aja ngakon-ngakon kita ngaji jojong baik salah dirajin sengaja jamaah rajin ngati besok paling arep udeng-udengnya pitung udeng sampai dawan 7 meter salatnya macus-macus usok mohon maaf ibu bapak ten ilmu nih dia malaikat jadi malaikat usah dimancus makanan rukun butuh berwacan. Kenapa? Bekalnya ilmu ibu bapak laki ilmu macam-macakan dia tak betul ji lah terus seperti kita ini berarti masih wajib menuntut ilmu wajib minimal sih dulu sebaliknya nanti tinggal ji ngaji mengaji tapi balik kadang orang kelingan tidak masalah yang penting ada ikhtiarnya kita kadang-kadang mohon maaf seminggu diajak ngaji gelem alasannya nganu kan sampai sebulan diajak ngaji gelem nganu iku kependak ngaji cuma tahunan doang ya waya rojab ngaji lakon rojaban ya orang ngaji naudzubillah juga karena alat ilmu itu bekal paling utama menjadikan orang yang soleh dan soleha di otak kita terbatas memahami fikih gati memahami akidah gati penjarane lakonane jadikan investasi dunia akhirat siapa anak-anak kita kita bodoh lawan urusan agama maka anak-anak kita jangan dibiarkan dalam kebodohan agama. Anak-anak kita ini punya kebaikan masing-masing ibu bapak semua ada fasilnya sholahul sobiyi fil maktabi sholahul fata fil ilmi sholahul kahfi fil masjidi sholahul mar'ati fil baiti semua punya kebaikan masing-masing ali sholahul sobiyi fil maktabi bagusnya bocah-bocah celek sobiun sing durung nyampe katok balik ikut ditempatkan pendidikan si menyenangkan seperti ini pundi nih ustad kampung sing ngajaraken Quran nih pendidikan yang sambil bermain makanya aja heran ibu bapak anak ibu sekolah di dokon TK pasti nana perusutan anak bapak sekolah dokon PAUD pasti ada perusutan nih. Kenapa? Anak-anak itu masih senang bermain. Maka pantas ali bocah belajar sambil bermain. Orang pernah ngegelengan sekolahan SMA ada perusutan nih. Lamun ada berarti kepala sekolah nganggur. Gitu betul? Maka semua ada fasilnya itu bapak. Ustaz kampung nguruk bocah cilik punya caranya. Orang aku bocah-bocah cilik ngekali sesahabat. Alif gabar agak kita lalu bisa sabar ngajar mengkonon yakin besok anak kita bakal ngaji mana kenapa? Anak-anak kita masih butuh bermain maka ada fasilnya artinya apa? Minimal anak kita sedurung lanjut usia sedurung katok di usia balik minimal Qurannya bagus Masya Allah wow kori-kori ahli bapak niku sekabi malah remaja malah alit-alit tapi fasih luar biasa Quran itu bagus-bagus dan ini butuh pembelajaran ngewuruki Quran itu bukan gampang iya bewong Arab
maca Quran ku enak-enak baik, gampang-gampang baik, lugotnya lugotul Arabia. Hari kita kan lugotul tempe wal onde-onde. Ya untung kita. Lah kan kita mah bukan lugot-lugot Arab, kita melugot Indonesia. Mata kajeran bukan ada wong aja nih pun nyebut ain kemelan. Wong kula derbi santri sing Indramayu nyebut ain boten batuk-batuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin jadi ngalamin. Kenapa? Lugot itu Bapak. Ajudan ngomong perbedaan bahasa, ada Sunda, ada Jawa, ada Batak. Pogo sejauh bisa bahasa Jawa punya logat yang berbeda. Nih Haji Munawir apa orang? Apa orang itu? Melayu nih ke Semen, ke Saud, apa orang? Melayu nih Kontan, apa orang? Melayu nih Sasahan, apa lah orang? Nama lagu ini. Oh, ibu bapak, artinya apa? Orang Jawa saja punya lugat lagamnya macam-macam. Maka ketika nih kono ngelafadakan bahasa Arab butuh latihan yang ekstra. Tak habis gini makhluk zaman sini belajar ibu bapak. Pertama belajar ngaji nih wong tua kula dhewe. Keleresan karena memang wong tua kula sangat Qur'an sing kempek. Bengen diajari Fatihah sareng wong tua kula dhewe sebulan boten cukup. Jadi aku Dubai alif itu gimana orang manjil patang jari urusan anjir. Artinya apa? Kita punya pendidikan aja yang keren dengan Quran ibu bapak. Kita betul. Sedangkan akhir zaman sanad Quran semakin menipis. Kita betul. Semakin menipis ibu bapak. Makanya pentingnya kula dokon anak-anak itu nih ustad-ustad kampung minimal Quran bagus. Besok orang jadi kiai terserah, orang di pondokan terserah, minimal Quran bagus. Sebab bacaan Quran masuk dalam rukun qauli dalam ibadah keseharian kita. Apa Fatihah? Kita betul. Maka berarti penting orang baca Quran, penting orang belajar Quran dua. Anak ibu cewek pinter Quran, besok gede arep jadi Kopassus, ayun jadi pejabat, ayun jadi polisi, silahkan. Harus bisa baca Quran mau rugi, tapi anak kita bukan bangkit baca Quran. Senajan pangkat jabatan jenderal, senajan pangkat jabatan kapten, jadi Kopassus, jadi polisi, lah kemanfaat lamun orang bisa baca Quran. Nggih ta betul? Nggih, betul. Ibune mati, anak Kopassus balik. Dudu diajeni jeung ngadeg ngajak bapane Pak baris. Hormat, gerak. Wong tuane dihormati mah. Wonten manfaate lho. Sing wonten manfaate ku kepripun ji? Senajan pejabat, senajan Kopassus, senajan polisi, ibune mati, lepas pakaian seragam, peci bingo. Yasin, ning arepan ibune iku lho sing luar biasa. Nggih ta bener? Ibu sing mati ngerasa senang. Waduh ji, wong mati merasa senang papayun tak, kita ngedeleng tak, kita ngerasakan tak, merasakan, melihat, menyaksikan. Oma mati di. Ini tak betul. Lalu, bukan orang percaya mau mati di situ. Ibu besok mati, eruhnya bisa menyaksikan orang yang hidup. Tapi kita wong sing urip tidak bisa menyaksikan eruh yang sudah mati. Dalilnya apa ji? TV. Lalu tuh iya. Terus ngomong dalil Arab kedahawan lah. Apa lori bibune manis gampang beda dalil apa TV wis gampang ngono lah. Lah ibu belak nonton TV boten. Mas Al karo Andir. Mas Al. Ikatan cinta. Kan Andir itu lahiran. Ayo bener lah gitu. Kalau paling seneng ning Elsa dia dulu. Bu, kalau pengen takon ibu kok nonton Andi, nonton Mas Al, arane kan gak cepat kan, gitu betul. Pertanyaan, Mas Al karo Andi baru orang lamun wong baruan nonton. Oh ini buat namun tesar bunga nonton. Tapi dah, eruh gemengkonon, eruh sing wis mati, bisa nyaksikan anak-anaknya. Tapi anaknya sing masih orang bisa nyaksikan. Dalilnya apalagi mau TV. Makanya bocah cewek kalau selawatan di masjid boten salah, elatin aja. Saben malam Jumat ahli kubur balik ning omah kanggo jaluk doa wacan Quran ajan sekali mah lamun boten dikirimi langsung balik Banyumas.
matane milih balik ning kuburan mangku tangan tetangisan. Sayyid Bakri Satos menegesaken bakde magrib terus wis mati didinaken lo anak-anak aturan teh bukan anak teh lagi apa barang dilongok ning omahe lagi ngaji malah lagi nonton TV. Ibu si mati ora ke omong ora ke ngedeleng anake langsung balik maneh ning kuburan mangku tangan sembari nangis. Ya Allah nyesel gitu anak Sarwiti. Ya Allah udah lagi ngaji malah lagi nonton TV. Ya Allah malaikat namun tak itu bisa urip maneh arep amal soleh arep ngedidik anak arep tak rampas kabeh warisan gitu jadi malaikat ora bisa petoak terus mati untuk urip maneh. Gitu betul? Maka sebelum menyesal ayo anak-anak kita dididik dan jangan lupa anak-anakku adik-adikku sehebat apapun kita tanpa ada bakti terhadap orang tua tidak akan mencapai kesuksesan. Gitu betul? Demi Allah kula wadi sumpah sukses dunia akhirat kuncinya cuma bagus ning wong tua satu wong tua satu wong tua jasmani sing lahiraken kula tegese wong tua nasab sing kapindho wong tua sing rumat rohani tegese guru kita dhewe bagus ning wong tua bagus ning guru yakin sukses dunia akhirat. Wong jaman seniki kok kata timpangnya bagi ning wong tua bagus kadang ning guru kurang bagus ning guru bisa bagus tapi wong tua dhewe boten bagus. Jaman seniki kok ning wong tuane mah bisa takdim hormat tunduk tapi ning gurune mah silaturahmi ora elok. Komo-komo tetakon lewat WA teleponan gurune mati gara-gara aja. Wenten sing kok sebalike nang wong iku lamun ning pondok ibu bapak ning gurune takdim salaman dibulak-balik nunduk bae barang balik ning omah wong tuane dilawan dijejak ditanyakan sobor dong tanggung jawab itu wis mah ajak omong sengaja bikin kita mau ngerti hukum kodok terus meneng baik gagal enakan modok mendak hukum kodok bi main tentak anu wong suka wong model koten iku boten sempurna bagus ning wong tua boten bagus ning guru bisa urip akeh pakaian tapi kurang berkah patake tolol ibu bapak sebab berbagus ning guru tapi mana wong iku ning guru nih bagus tapi ning wong tua boten bagus. Wong sing model mengkoten otaknya bisa jadi wong pinter tapi mohon maaf uripe biasanya larang lebih akeh susahnya. Jadi bahasa kerennya makanya berapa banyak orang itu pintar menghitung uang tapi sebenarnya tidak punya uang. Ngitungnya mah tepat dinai semiliar kang hitungaken hitung tapi ditakoni duitnya satu duit batu kakangnya orang duwe gitu mah wah wong sing temen iki nggih betul berarti ketika ngitungnya kudu pinter duitnya kudu akeh priben carane wong tua dibagusi guru dibagusi ji ya wis masih di wong tua mah enak barang kita wong tuane wis mati kepripun masih wajib aja sangkan wong tua sing sampun mati ora wajib kula bakten masih wajib kebaktian kita kepada orang yang tua sudah meninggal. Justru wong tua sing sampun mati batine lebih kuat daripada wong tua sing masih urip. Wong tua sing masih urip mohon maaf dibodohi masih kebodohan, dibohongi masih kebohongan, diketuki kalau anaknya masih ketuk. Nggih ta bener? Iya disangkane bocah pondok baru bisa ngebohong. Wong pondok itu paling tukang bohong. Kok mau wong tuane orang mondok waduh ya mah kula unjuk kiriman guna tuku kitab pasaran ke kitab apa dong warokot galane tong uang kita bidu di jema larang bir tong 350.000 ya wis sing penting mesirane mau ngaji apa sih warokot ya wis asal sirane pinter be nggih mah dikirim 350.000 berangkat pasar itu kita tipis dong 5.000 balik ning pondoknya capek sta kopi weh lagi ake bridging di Uniko usaha di Kukolok wong tuane ditipu Uniko gara-gara orang ngaji bohongi warokot sakane kita bikin tinggalin tipis ngomong pondok kan ada bahan bohong orang itu bakal bener kan wong tuane masih kebohongan tapi wong tua sing wis mati apa bisa dibohongi tidak bisa berarti lebih kuat. Kita betul.
Pantes wae cetus Sayyidina Ali annasu niyamun idama intabah. Manusia kita sih kabeh sih melek sebenarnya turun. Tapi idama intabah wong sing mati-mati barulah iku semelek. Buktinya kita senajan sih lagi ngaji, wah itu sebenarnya turu. Buktinya mangguk balik berkelingan. Ayo ngomong apa? Ngaji lagi mau balik takon oleh apa? Embo ampun kan mau. Orang berarti ngaji lagi ngelindur doang. Bener. Tapi mengko mati barulah penyesalan di hati. Kenapa? Mau mati sekecil apapun amalannya akan terlihat. Mata berarti bapak senajan wong tua sampun mati masih wajib bertakwa. Boten ngelarang wong sindang sani wong baruan jarah hobi Wali Songo keliling Banten, tapi mohon maaf ditakoni Kang jar Wali Songo berarti aku ende oleh karomah ngaji ngarepaken karomah di Wali Songo, tapi kuburan ibu dewek banyak tiap Jumat oleh dijarahi, mohon maaf karomah ora bakal mundur. Wong tua diberikan aku terbeten. Jadi ibu bapak semata penting itu lebak dengan wong tua karena sebab kesuksesannya adalah doa wong tua lan demi Allah haji menawar orang yang tidak berilmu ngaji masih adoh abang-abang para kiai para ibu bapak, tapi berhubung guru ridho wong tua ridho ngedoakan berkat doa kedua beliau alhamdulillah ikilah hasilnya. Duh gitu betul. Mata ibu bapak yuk anak-anak boleh pahami masih cilik didokonakan ustad-ustad kampung lamengko wis manjing 14 tahun lulus SD baru sholahul fatah fil ilmu tegesi ilmu agama dipondokaken aja masih SD dipondokaken kerunya ngerundakan kiai enggak aja kecuali khusus nanya pondok bocah-bocah cilik masih SD masih cilik dipondokaken kerunya kiai. Kau di pondok ini pun rata-rata wong senior, wong gede-gede kabeh. Wong kula ini ngalamin Ustaz saudara. Pondok kula rata-rata wong gede-gede, sing umuran wis 30, umur 30. Orang anak-anak iki didokonaken masuk SD. Orang lulus SD masuk umur paling yo kelas 5 kelas 4. Akhirnya kono barang tetep-tetep wajar wong tuan. Ya Allah, iki anak kita wis merokok, lha kepriben ae. Wong pergaulan karo wong gede. Barang balik masuk SD setelah rokok. Padahal kepejian, kenapa pergaulan? Kecuali menyediakan khusus iki anak-anak, iki wong gede-gede, baru bisa terjaga lingkungan. Karena bagaimanapun pergaulan itu mempengaruhi. Arane pondok iku bu, agati disabet, agati digebuk, ora bisa tempiling. Bocah SD ditempiling, nangis untuk balik. Kan pondok pemohonan, kau mau sekolah agama ya doang. Ayo, tebakan, ayo non, mate ngaji. Hari mate-mate, ayun goblok. Siapa? Enggak bu bapak caranya pondok itu menggoten. Wong adat terus menggoten. Cara ulama begini menggoten. Makanya heran kependak Nasoro yang suruh pasti doro bayar dulu. Terus doro bayar dulu barulah patah hayat kan. Enggak tahu betul. Nasoro kan tulung-tulungan. Mata uang embak mondokaken yai, pulane ngendek tolong, boten bakit ngendidik anak kula titipaken ngerti. Pas kependak Nasoro yang suruh. Jadi kiai lamun anak kira di Bandung semit boten apa-apa tak sabut aturan kiai ayo disabut ayo dicekek dia terserah kiai kali kan ada dulu bayar ribu anak dipokol orang dipokol megati saya taruh lagi gitu bener tak kayak misi kiai-kiai sengit pasti singaran disabut digebuki pengalaman gitu bener mata kerok zaman si Kima Baju ngedetik anak begitu keras santri begitu keras urusannya polisi enggak bang, jadi serba kerok. Padahal pendidikan yang paling ampuh, paling manjur itu seperti itu. Maka artinya kalau berbicara mengenai anak lagi dipondokaken. Semua ada bagiannya, ada kebagian. Ustaz kampung ada bagiannya, kiai-kiai sini kampung-kampung sini pesantren ada bagiannya. Jangan meremehkan. Makanya jujur lah baji kalau paling boten senang diundang ceramah yang dibagi. Uang-uang pada salaman. Udah disuguhi segala-gali minum begitu siji 6 minumin nomor tanggung lah kan tujuannya menghormati tapi ngejun ustad kampung riki ini boten dihormati kiai kampung riki ini boten dihormati kula maido kula protes kan gitu bang artinya yang paling penting itu ustad kampung
Lamun kula sebut Ustaz kampung itu wali cilik. Wali cilik. Haji Munawar apa tak dihormati. Beri mah cukup amplop doang. Mboten tak kepuro di jamplok baju pripun. Nggih ta mboten? Tapi Ustaz kampung mimpi ibu bapak ngajarakan anak-anak ibu, ngajarakan anak-anak bapak. Demi Allah saya tahu sedikit pun tidak mengharapkan imbalan duit saking ibu bapak. Paling aneh bocah-bocah cilik kumpulan ngerasan. Sing loro sorogan, sing loro main bola. Arep dimarahi anakku wong, yo bener betul. Kesabaran itu luar biasa. Makanya orang terjamin. Lah kan siajikan kiai jere sakit. Bukan keajukan mendidik diceluk kiai haji penceramah. Popularitas tidak menjamin kualitas. Sebab dari Imam Suyuti al-alimu indal awam man sa'idal mimbar. Wong alim bagi wong awam itu selok manek ning mimbar. Haji Munawar dianggap wong alim kiai gede. Tidak. Dari Imam Suyuti ulama itu nane sing masyhur, nane sing mastur. Tapi urusan faedah amal itu lebih unggul biasanya kiai masyhur. Kiai sing masyhur, kiai sing terkenal, iku arane masyhur. Ari kiai sing terkenal, arane kiai mastur. Sing cuma bisa ngurus anak-anak, nananin plok-sok kampung. Terkadang itu lebih mulia daripada kiai masyhur. Kiai masyhur terkenal ndi ngomong itu kan durung tentu ngamale hebat. Ari kiai mastur ora omongi tapi ngamale hebat. Kenapa? Tidak ada kesibukan dalam berdakwah. Tidak ada kesibukan dalam menyebarkan agama. Maka tahajud urut kudu diomongaken rajin. Duha urut matak diomongaken rajin. Haji Munawar durung tentu. Nah, jangan ngomong itu kan Bapak Ibu, tahajud itu luar biasa. Satu ngamalkan tahajud, segala hajatnya dikabul. Apakah tentu Haji Munawar balik ceramah tahajud? Belum tentu. Balik ceramah setengah telu, balik ceramah jam rod, ngedeleng rabi metentang layo harus kopi Bapak. Salat mending milih rabi, mending makanan doang makadang balik jam telu badan pegel, mending istirahat tur. Salat boten boten kesalahan dong. Bisa ngomong doa, tapi gue matuk dimai gue juga. Sebab anak kiai masyhur itu pun tuntutan baliguan balong ali. Kon disebarakan syariat agama lewat satu kiai pendakwah, penceramah, tapi syarat siji sing akidah ahli sunnah wal jamaah. Musik itu sejujurnya bagi pengen jadi penceramah, pengen jadi kiai pun susah. Waktu orang jadi penceramah jadi kiai. Modalnya aku, kita enak sih cuma kayak untungnya. Kita punggungin kan mohon maaf, mondok tuh cukup 3 tahun. Diwacane angel, dicoreti susah, dipahami mengubah. Kita Fathul Mu'in, Sarah Minhaj, Najul Qawim, Ida Ulumiddin. Angel cukup 3 tahun, Bapak. Ngaji 3 tahun mohon maaf. Coretan dewek, bukan wacu masih kesalahan. Coba bang dibaca. Suma rokiban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangke kari-kari rokiban nungging sapa Nabi Muhammad. Apa nih mang? Rokiban nungging itu. Coretan kulane nungging kang ngaji nunggang. Apa dah coretan dia? Pola samawati wal ard. Wis mudah juga kan sapa Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ard lan embun. Mari kono Allah gawe bom ta. Coretan kulane bom di ngaji. Sirane corete kepriben kebe wau emi. Bumi dudu bom. Padahal coretane. Ora cukup ngaji ulang kali kula. Umbunge niku ngajine makan itu lu zaman mangsane dawuh minimal 6 tahun. Nggih ta boten? Lo mondok-mondok seniki kan ampuran. Embek sebulan pindah pondok maning 3 bulan pindah pondok maning mending orang ngalak-alakan pondok bengen ngalak-alakan. Lah di pondok ning karang kiai ngaji ning konon-konon bae. Ari kono ngaji ku kudune kepribe? Ning Mas Kutawi ya jadi mutada, ning anu tapi jadi mutada kudune kepribe? Wong dasare iki nek sing ngaji luar bicus. Nggih boten? Jaman sing iku mekawaten iku, Bang. Wong mondok nggawane handphone lagi gur beres. Hendak ngaji amil sekali, hendak ngaji amil pindah. Iklam andal awamil afinawi atau amil iklam terima fiil amr. Ngaji baru semalam ndas wis munyer. Lah yo munyer lah. Mau ngaji nek handphone bae kepribe? Nggih ta boten? Jangan sedikit, Bang. Wong bengen kitab susah dipahami. Tapi zaman siki pengen jadi kiai ora susah. Kitab zaman wong sedikit
ora kudu diwajib, ora kudu dicoret, cukup dipencet. Ihanatul YouTube, Riyadatul WhatsApp, Sarah Google, Fathul Facebook. Kita bingung sedikit, mata pengen jadi penceramah, jadi kiai ora susah. Delok YouTube diapalaken bisa jadi penceramah. Pengen kesebut kiai ora bosen, nggo peci, nggo sorban, jadi foto profil Facebook, tulis KH Kiai Haji Samlam. Beres, bener. Zaman canggih sekarang. Maka perlu nih sing anak-anak itu dipondokaken dibilang sanadi. Hari orang jinan tas akidah juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah banyak. Takdir zaman sedikit numpuk. Tapi menjamin tidak sanadnya orang tentu. Ada rumah-rumah takdir. Ayo anak kita 1 tahun anu manis lebih hebat, 6 bulan bisa hafal Quran. Waduh, hebat amat 6 bulan hafal Quran. Senajan nyatanya bisa 6 bulan hafal Quran, ada tidak sanadnya. Siki kok kudu curiga bapak pondok-pondok mengkono. Wong nyatane ning pelamunan minimal wong hafal Quran itu setahun. Minimal itu wis paling jago-jago. Wong siki 3 bulan bisa hafal Quran. Tapi terjamin tidak sangat agamanya, tidak terjamin. Masih cilik bisa hafal Quran tapi balik ning umai wong tua ditentang. Arep ngehol haram, bid'ah. Arep mulut bid'ah, arep jarak kubur musyrik. Kenapa? Akidahnya bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita betul. Terus betul. Terus. Cuma was perawat ini apa? Artinya apa itu Bapak? Penting anak-anak kita didokon di pondok. Tujuannya apa? 1, memuliakan ilmu. Man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Utawi sapa-sapa wong la yukrimul ilma iku memuliakan isman al ilma ilmu la yukrimuhul ilmu maka ora bakal memuliakan ilmu ning wong tersebut. Bu, iki pentingnya arep memuliakan ilmu. Pripun carane iki? Pondokaken anakmu. Biayanya berapapun harus rela. Anak pinter agama tetap derajatnya balik ning wong tua, mahkota agamane balik ning wong tua. Si untung 1 wong tuane. Gitu betul. Aku kebetulan ajaran kadang kita tidak adil. Anak pertama ini pengen jadi PNS. Wah, saya pengen jadi PNS tapi butuh 10 juta. Tenang, didol sawah. Mah, saya mau jadi polisi tapi butuh 200 juta. Tenang, didol tanah. Giliran anak ketelune mah olah yang berangkat ke pondok dinecor petek 30.000. Suku abi metu 300 juta, 200 juta, 10 juta anak sing pondok 30.000. Jadi anak kemat 30.000 sampai kapan? Sebulan betul. Karena ini mau dari anak mau sebulan kan 30.000. Munggu mengajari irit, anak itu irit mau dari anak mau. Sumbangan masak di subuh 2.000, sore 2.000, ikut 4.000. Tergantung adat pondoknya masing-masing. Seminggu wis entek ngejaluk ning wong tua isin. Santri punya harga diri, mending ambil jalan pintas, perbanyak sholat duha, ditambahi doa. Ya Allah, menawan di masjid ada pengumuman innalillahi ya Allah. Pantes bae wong mati wae. Gara-gara ini satu wong tuane pelit. Aku kebetulan. Iku janak mon, dinaik 30.000, jadi anak mah guna tuku kitabin dicelpetek dinaik itu. Jadi anak mah 7.000 kita bab lembus sangat mondok kita ngemak. Mak bermondok merang pasar antuk kabeh. Berangkat ke pasar rumah, tugas kita bapet dong, nanti sausnya sing 7.000-an. Lebih naik kita cuek, jilid hijau, mereknya Ziarah Kubur. Yuk, 7.000-an kan Ziarah Kubur. Siapa percaya ini juga? Lah ya norot baik kita balik batur-batur yang pondok yang kobong pada ngapa ngadom kalau Muhammadun huwa maliki Ahmadu Rabbila agara maliki musallian ala Nabi Mustafa alaihi mustaqbil masyarafa ngedlem batur sebelah ini ngapal marikan aku lu mimbadir tekail qawli bihamdi bitawli sadikil hawli orang dewa kamu saja assalamualaikum ya ahlal kubur. Dari batur sebelah itu bocah pun mengejar habis tiap dina ahlal kubur lah. Dari batur kayak membuyut tak gelai ahlal kubur lah.
Jian kono kono di pondok ngapale hadirat baik. Bukan tidak boleh kerunya. Ada di pondok ngapale hadirat baik. Mengko balik sing pondok tekening umat najan jadi ustad oleh julukan ustad sarkop sarjana kuburan. Jadi urusannya mesam bayus. Ane ibu tekun ustad kulane pengen jarak aturan dodok ning buri ibu. Assalamualaikum ya ahlul biar sami-sami ibu ngelawak kantong ustad kantor nuhun nggih sami-sami balik ibu dibuka amplop 10.000 aja marah langganan jarak kok memang semono sesuai kelawan harga kitabe wong kitabe itu 7.000 je atuh pantes dulu 10.000 selebati 3.000 lha gede kok tabu jare kana ngomong kana mengkatan hasil bisa besar hasil bisa hebat dibilang bagaimana usahanya biqadril masaqah biqadril ma'isah priken payahi priken susai priken biayani Allah perhitungaken napik ningali abiya siti enak dodo napik ningali kiai siti dodok 2 amplop wake napik ningali Haji Munawir siti enak bisa ceramah balik di amplopi gelang mondoki biayane piro itu gak kena ada kan Haji Munawir ujung-ujung bisa ceramah lah ke mondoki lah ke biayane kentekan dari ini terus aja ngukur biayane lah tuku kita digelar abuya budwe kita hampir 3 lemari lebih pantes gue cuma dodok doang karena kamu buya kula ning ndedok mriki nggih kula doani bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah aturan dibakti nggih buya namplok kandhet dibuka 3 juta dibuka kadang 5 juta nggih betul pantes betul pantes tuku kita digelarang hari koten kita murah larang jajal ku lebih ibu bapak di kitab selemari jangan tumbas sarah muhadab jangan tumbas iya ulumuddin sarah kitab terus kitab kutubus sittah dengan zaman mondok lagi kelanan jawa beli motor tak kedol tuku akan kitab tak kumpulakan sedikit duit selemari lumayan guna berdiri wong ya kan macam merebak ya baju kita bikin gede-gede lumayan kan minimal wong ku wedi yo kiai ki masli kita bikin gede-gede kan apa minimal ku wong ku kabur ngedol kita ada kono wajan mana tangan loro wis sanggup kita bikin gede-gede bapak kalau mau urut ngambil jurniah doang artinya apa kulit ibu bapak kadang tapakor ya Allah dia dengan perjuangan bunga tuku kitab kinki ngedol motor tuku kitab kinki ngedol sepeda tuku tak hitung hampir 1 juta guna tertutup guna tuku mobil tertutup apakah nyesel tidak Allah yakin menggantikannya bikin berbakal 10.000 orang pernah kita ceramah di amplop 10.000 kan saya gue niat dia cuma 10 tolong atau sebelum gue percaya gitu tuku kita jutaan apa jadi darah lah yo orang jangan semua lu kan saya pikir lagi ngomong kita larang-larang kok ada kesinggung terserah itu artinya kalau ngomong kita memberikan kesemangatan anak ibu di pondok akan aja tanggung kadang anak yang cita-citanya tinggi mondoknya pengen sampai terus tapi wong tuannya halang wenten saya kok tentu nih nggak betul aja ragu pondok akan setinggi-tingginya tujuannya apa? Satu anak kita di pondok akan bukan jadi kiai saya jika biaya wis gede-gede apakah besok jadi kiai wong mondok bukan jadi kiai berapa lah memutuskan pondok jadi kiai kabeh macak-macakan rebutan berkat lah wong ngriki bikin baluan pinter sing santer balik jadi kiai kabeh macak-macakan ngeriunge ke beres-beres jadi sudah belajar kiai ini wakil sapi terus pasrahkan kiai aturan dimulai kiai ini enak kiai saus ini kiai saus muter saus mulai ngeriunge lah gitu kok tendah pokok kiai orang itu hati mamiku dorong-dorong kok mau pakai kiai lesen si lampu murah pakai si jiro tuh 45 tapi bisa madangi kiai itu mau ini kampung murah pakai tapi bisa madangi sekampung itulah tujuan Allah menjadikan kiai lah terus di mondok enggak aku izalatul jahli ngilangkan kebodohan harus bodoh ini hilang agama ini pinter maka bisa ihyakuddin nguripakan syariat agama menawar anak kita saya 3 besok dipondokakan jadi penerus agama amin ya Rabbal alamin terus betul sedangnya tanda siji jadi saya dikali 5 masih waktu
Kapindo jere Sayyidina Ali, sehebat apapun ibadahmu, lamun tadbir penyakit wal khirsu ala dunya wal bakal termasuk soleh dan soleha. Apa sih khirsu ala dunya tuh? Mak nih urusan dunia. Mak itu cek wong suka mulia, cek wong diribati. Ada jadi bahasa Belanda nih mah hawa. Jadi bahasa Belanda. Ada jadi pemeriksaan nama rakus, tamak. Dua mening dunia. Ji, apakah aku lebetan antuk ngasap dunia? Bukan tidak boleh siapapun orang yang ngasap itu mati bebek. Nggak tahu betul? Sampai ajal tak kesugih mau orang keturutan mati begitu. Berapa banyak orang yang seperti itu Bapak? Ngereng-ngereng megawe tiap dina pengen kegawe umahnya harus kegawe, barang masang lampu kesetrum mati bisa. Ngereng-ngereng pengen ningkat umah harus ditingkat dijajal manek mundur kepleset modal maning baik. Ajak ngomong Ci, kita mau megawe ibadah, pengen ketuku mobil yang dari tidur hujanan, silakan siapa sih larang? Pengen beli mobil silakan, tapi berapa banyak orang yang ngereng-ngereng pengen tuku mobil, terus ketuku mobil burung lunas-lunas acan tabrakan modal. Kata betul, tak kenapa al mautu ya'ti baghtatan, mati tekani tiba-tiba dan mendadak. Lah kesumber lagi pengajian mati wenten betul, wenten betul Bu, wenten balik pengajian mati wenten betul, wenten lagi ceramah mati wenten betul, wenten lampu si dedet harusnya kalau saya pilih kita mati sih mengangkat-ngangkat segalanya engkau wis balik parah mati gue los kok aku lagi ceramah makanya di mati-mati ini lampu si dedet udah sabaran ngomong baru artinya apa? Pentingnya mengingat kematian untuk menyetop kita hidup mening dunia. Boleh kita ngasap dunia seperti aja hubud dunia. Hubud dunia itu raksu kulli khati'ah. Sebuah pangkal kesalahan adalah hubud dunia. Nggih ta betul? Uang golek dolor karo dolor boten akor gara-gara urusan dunia. Nggih ta betul? Sing zaman Nabi Musa nih Ibu Bapak dalam satu hikayat terus diceritakan. Wong hubud dunia itu sugih ora dinikmati ora modali iya. Sambung enten bisa. Bengen Nabi Musa ngejawa santrinya telu lagi pepelakuan lagi siahat barang lagi memelakuan ngegeng nanu wong telu mati tapi ngegretak nanu peti emas masih acak-acakan. Jadi santri Nabi Musa nanu wong mati telu emasnya acak-acakan iku kelipen iku apakah anu ngebunuh apakah kepripun? Nabi Musa sembari dodok santai karena Nabi Musa seorang rasul diilhami langsung karo Allah di muka syafahi langsung dibuka ceceri ke Nabi Musa cek Nabi Musa santri iku wong telu sebenarnya masih sedulur tas oleh bagian warisan seperti iku kon dibagi wong telu barang lagi digawe munggu mepegal istirahat ning tengah jalan munggu karena pegal ngekon sing paling bocah ke kon tuku mangan mana suruh tuku mangan akhir seluruh kakak dina nggoni masih ketika sing siji tuku mangan roro lagi ngobrol-ngobrol setan ngelik akhirnya kono jare si kakane dek adine rek mengko teke puateni lakoni pengen lamun dipateni mengkone masih kebagi ruru arep kebagi ruru kan pakai tapi lamun kebagi telu mengkone kita nu disebut cilan sih tapi lamun cuma wong ruru kan pakai kebagi iya kang cocok kan tapi siapa sih mateni tenang kakang si mateni ya wis arep mengkone tak iku si adine si busu iki gawe mangan iku tanggung-tanggung dibobok sing mburi sampe mati. Wih lah kakang adi ces roman bagian sebelum berangkat tangan DP pertelihan siap mangan lagi meragam orang entek wis montok lambene mati gara-gara ayo gaya ngejari Nabi Musa nih adine berpikiran jahat lamun iki sekul tak racuni mata kakang kita mati gara-gara nih masih cuma daki kedua ternyata sekulnya diracuni akhirnya turunnya mati masih lakes memiliki uangnya mati temen-temennya gara-gara perkara dia tak betul makanya uang suwis temenin dunia pasti kena penyakit ketemu apa itu ji wasuhu bil fadli pelit lihatan pelit nih pakaiannya di bapak ane sofun ane buklun ane pelit iku sofun ane bakhil
Sukun pelit, bakhil pelit, tapi punya kadar yang berbeda. Sukun itu lebih parah daripada bakhil. Bakhil itu pelit, tapi masih mending. Ari bakhil mah ning badan derek orang perhitungan, tapi ning wong lain perhitungan. Tapi lamun sukun ning badan derek perhitungan, komo ning wong liya. Contoh gampangnya ngene. Arane wong pelit ki bakhil. Iki bakhil dikit. Ning omah duwe rukus-rukus, arep berangkat ning gardu. Lah lumayan guna modal gawe sebatang dokon di kuping, sebatang di sungai. Weruh karena bature biar bakal gawe rukuk. Akhirnya digawe rokok, tekening gardu, rokok dewek kentek, kang rembukitannya entek jaluk sih, uang lumayan. Jadi guna uang baru gila, guna dewek doang, justru nggak uang dikorot. Alami bakhil, tapi lamun uang sukun, uang pelit lebih parah. Duit rokok ini rumah sebungkus, orang berangkat, emangnya guna kesuk bayar rokok gitu, engkau gak kumpul ning gardu, nah bocah-bocah gawe rokok, sengaja berangkat pada gawe rokok, tak kening gardu, anu tarapan mana sih di rokok batu beres rokok balik ke rumah ngejaluk modal kang jaluk ya sebatang guna ning rumah iya sih di rokok ini rumah balik nggak rokok anak wong sukun lebih parah makanya jelas dari Sayyidina Ali wong pelit iku karo Allah aduh karo neraka parah nang dibilang sesoleh aku baik, serajin aku beribadah, serajin aku berjamaah, serajin aku pengajian ini. Mohon maaf, dua sifat pelit tidak mencapai derajat soleh dan soleh. Karena kanjeng Nabi para wali salah satu bisa mencapai derajat kewalian, bisa mencapai derajat kenabian. Salah satu karena nanggung makhluk Allah. Gitu betul. Makanya ibu mohon maaf, kulit terakhir cerita dia. Jadi ada ceritanya dengan iku wong sing begitu pelit karena saking pelitnya wong wadon dikawini sungai. Saking pelitnya wong tuane kaya raya mati karo kalane hanya ada pewarisnya satu lanang gagah padahal. Tapi sampai umur 37 tahun laki sendiri kawin memadon karo deweke. Kelipen peliti terkenal. Jadi ning kono bahasanya dulu cuma pelit-pelit medit kumet kucir kuat pinangan ibadah deweke. Pulitin aku bilang juga. Pas nanya santri wadon yang balik sing pondok. Mung gue kan hotam wis pengen kawin. Ngerungu nang wong suwuge tapi pelit. Iki wong wadon duwe tujuan ikhlas, jare bocah wadon sing balik sing pondok. Lah bola-bola sing ngawin menawa harus dikawin karo wong pondok mong Allah menehi hidayah, menawa loma ning kitane. Akhir kawin karo bocah pondok kuwi Ibu Bapak. Wis kawin oleh setahun alhamdulillah ternyata tambah pelit. Pahami meloman itu ditambah pelit. Sampai umur 2 tahun kawin iku Ibu Bapak ternyata dianugerahi anak. Umur 4 bulan kandunganane wong wadon duwe nidang. Jeleh iki rabilikan demi Allah pelit ning kita los, tapi iki mikir lagi kepengenan anak ki Kakang. Tolong ning anak Kakang maju pelit. Iya sira pengen apa? Kula nek pengen mangan ndas wedhus. Wayahe kang turut iki ndas wedhus. Ki anak kita ki sing dipikirin ya wis nang aja ngomong. Berangkat kakang berangkat ing pasar laut. Berangkat ing pasar laut Ibu Bapak wong serau sekabeh wis kenal. Wong pelit iku ning ndi terkenal lho. Sampe kan mancing wis pelit iki berarti aku parang. Kenal ning ndi wis pelit. Akhirnya diparani karo bocah dagang. Kang, ayo mburi. Mburi, berarti aku Kang. Ndas wedhus nanti laku. Name Kang yang paling pojok. Ini hargane 1.000 Kang. Larang ora semur. Larang. Ada semurah nih di pasar lama kan. Wong men pasar lama laku sing dagang wong. Wong arane wong pelit mah kan nurut bae perhitungan. Bisa ketemu 30.000 murahan pasar lama. Wis kan makanan metu maning lur jadi tekan ora lah wis pasar lama bae. Akhirnya aku pasar lama munggah motor. Berangkat ning Kaliwadas udan gede. Jebul ngedeleng nang omah gede mampir. Ngauk mungguin. Lagi ngauk ning arep omah gede ternyata nane sing duwe Pak Haji. Jere baji, nah, saya itu sih ngau itu kerunya suka mancing, kerunya kudanan katisan. Oh nggih. Kang, napa menjago mancing saos? Oh nggih. Barang mancing jere baji, oh boleh musuh pelit. Barang mancing dah. Wong Kaliwadas kuwi di situ. Masya Allah bae. Arep wong pelit kok terkenal di Bang. Jere Pak Haji, tuh katanya sendiri, laku musim baruan.
Iki mah kan contoh iki kuwi langsung diapa-apain. Contoh iki insyaallah beruang laku sembelit kuwi. Contoh iki contoh. Bermanfaat teman-teman gitu. Oh ayo pun kita kan ngomong di pasar rau, kanji, di kartu pasar lama. Oh iya mesti masih udan. Kula iki kebetulan arep mangan. Wis ora gemragem dahar sering boleh yuk. Riboten kang jatuh nuhun. Wis ora gemragem yuk di kuning ngebaturi. Ini sing dia maksud akhir mangan. Barang dihidangaken pas ternyata hidangan itu ndas pedus. Jadi si pelit dasar Allah Maha Adil ya Allah. Atur nuhun. Arep niat gelat ndas pedus pas selama ning kene kependak. Kanji hampur kula mboten dahar. Tolong kula dibungkus saos. Lah apa ini mboten niku Kang? Jadi Kang Haji ceritane mengko lek ayo ning pasar lama ayo tuku ndas pedus. Pasar lama akan dagang ndas pedus. Kita Kang Haji. Iya. Ning pasar lama sing nang emang kelipen ndas pedus. Rabi kula lagi tempat kang udan mudah unjuk ndas pedus. Jadi kula niki ngedeng ndas pedus ki kula tak bungkus bae. Kang wis usaha ari guna rabine. Wis iki memangan di deket kula niki kita simbele pedus pitu. Iki endekan ketelu ning pawon anu papat maning. Abdi gawe kabeh ku los. Sing bener Kang Haji los ora patut. Ndi aja atur nuhun. Ya wis sing dipangan di deket dipangan iku ndas pedus. Lagi enak-enak mangan duwe pikiran. Jadi si pelit kok hebat amat Kang Haji ke umai gede. Umahe wake, pakaiane wake, kok bisa lo dermawan sampai ngerelakakan mangan yang kita, ngampirakan yang kita, usahanya apa sih? Saking penasarannya beres mangan ketakon Kang Haji, kula mayan ketakon Kang Haji ku usahanya apa sih? Kang, usaha kita merang angel dodok doang, nyateti ngedata wong sukulit pelit sekampung duaran. Pokoknya usah kecamatan Serang jatuh kabeh. Jadi sebelum itu diurusan kita nangani. Kita aja serba percaya. Emang kelit pun kaji wong pelit didate. Wong pelit mah akan perhitungane, wong akan perhitunganku berarti akan mikiri. Wong akan mikir itu pasti cepet geringe. Wong cepet geringe pasti parut matine. Harus mati. Hartane mengkoni dimbel rabine. Rabine tak kawin kalau kita. Kok rabi itu kurang dirabe. Kalau tidak tua. Ayo si kaji pamit baik. Enggak sudah sih kepriben. Kalau jadi kaji tuku baik gitu. Balik maning pasar auto kepi itu ndas. Balik ngerabine tuh nong. Wah kiamat Kang wis kesuk lamun ngidam ndas kebu ngomong baik. Bukan pengen 10 ngomong. Bukan mertua niru wong tua niru pengen tuku mobil ngomong tak kuat kalau akal. Tapi alhamdulillah ya Allah, laki kita sadar Kang kula pengen tetahon-tahon aku. Kakang sadar kelipan kenang buyut sing ngendi. Sarmunah aja ke omong. Kita tuh pengen kita mati selani dikawin kalau Kang Haji kan wadas Kang. Enak bae semuanya buyut kita dikasih semenit mati. Oh, gale ternyata ibu bapak terkadang wong pelit masih tetep ingat ning mati. Jadi laku maning bener jari Kanjeng Nabi kafa bil mauti wa ido. Cukup kematian itu jadi pitutur kebagusan kita, jadi nasihat untuk pribadi kita. Sadar wong pelit seakeh apa bae kekayaan sebanyak apapun hartanya mati bakal digawe. Mata anani pengajian si pempuniki kang setina sarupakan kenikmatan tujuan ibadah berarti termasuk wong sing pelit menawa termasuk wong sing soleh. Amin ya robbal alamin. Wenten kalih malih nggih puniku wariyatu alal amali langsung terakhir wal ijabu bil mar'i birro'i. Pengen tak terangkan karena sampun sejam setengah kula ngomong dadi napa-napane ngaji beni iki termasuknya sampun lembur. Sebab rong dina wingi karo siki kan bukan lewat jam 12 ganti dina. Kula beda masalah lembur ngaji semakin dalu midoroti khawatir besok. Apa midoroti? Barang subuh sepi. Akhirnya ning kono tanyakan ke Rabbi Kang, apa suruh salat subuh? Lah ngaji mlebu sampai jam 1. Kita mami bae sekarang dosa. Mata menawi semente cukup kula ndak alim pangkur sejembar-jembari. Cukup kula hanya sekedar mendoakan mudah-mudahan hajatnya diberkahi Allah, anaknya tidak bersahkan anak sing soleh, segala kehilapan tidak alim pangampura, terkhusus mari Abah Haji, mari para kiai, mari para ustaz, manusia biasa
Jadi istilah pepatah, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada bunga mawar yang